Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Rahma dari kelas 12 Keperawatan asal sekolah SMK Kesehatan Surabaya. Saya di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diare yang umumnya dialami oleh orang dewasa, anak-anak, bahkan orang tua. Sebelumnya saya terima kasih kepada guru pembimbing mata pelajaran herbal yaitu Pak Teguh. Bagaimana penyuluhannya? Simak penjelasan saya ya. Berikut. Yang pertama, pengertian dari diare. Diare adalah buang air besar sebanyak 3 kali atau lebih dalam sehari yang berbentuk encer bahkan berupa air saja. Selanjutnya yaitu penyebab diare. Yang pertama, infeksi dari bakteri, virus, atau parasit. Yang kedua, makanan yang beracun, basi, atau makanan yang tidak bersih. Ini biasanya terjadi pada makanan yang ada di pinggir jalan. Karena apa? Karena bisa terinfeksi dari lalat, lalu polusi-polusi yang ada di jalan raya itu, lalu belum nanti jika ada pengunjung lain dia bersin atau batuk, itu bisa masuk ke makanan, lalu makanan itu kita makan dan itu bisa mengakibatkan diare. Maka untuk semua orang berhati-hati ya, dan pilih makanan yang higienis. Pilih makanan yang tertutup, yang ada kemasannya, yang pokoknya yang tertutup. Jangan sampai memilih makanan yang terbuka, apalagi dijual di pinggir jalan raya. Itu sangat berbahaya. Selain bisa mengakibatkan diare, juga akan timbul penyakit lain seperti kanker dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu alergi makanan. Biasanya seseorang yang mempunyai alergi makanan jika dipaksa akan menimbulkan diare. Selain itu bisa menimbulkan seperti gatal-gatal, kemerahan, bahkan timbul ruam-ruam merah. Maka kalau sudah alergi, jangan dipaksa untuk dikonsumsi. Itu akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Yang terakhir, yang keempat, yaitu lingkungan yang tidak bersih. Lah, ini yang sering terjadi. Biasanya orang membeli makanan itu angger beli. Gimana ya bahasanya? Kayak yang penting saya kenyang, yang penting saya makan, yang penting saya suka. Itu yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hindari makanan yang dijual di tempat kotor, tempat kumuh, tempat-tempat yang bisa mengakibatkan timbulnya penyakit. Seperti biasanya orang jualan di sebelah tong sampah. Penjual yang makanannya jarang ditutup. Lalu biasanya yang paling banyak ini tempat makanan yang berada di jalan raya. Itu sangat berbahaya. Selain bisa mengakibatkan diare, ya itu saya yang menjelaskan di pertama tadi, bisa mengakibatkan kanker dan penyakit-penyakit lainnya akan timbul. Untuk selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Bagaimana sih Kak supaya kita tahu diare itu gimana? Bagaimana sih Kak untuk mengantisipasinya? Bagaimana sih Kak? Lah, ini saya jelaskan ya. Perhatikan jika ada keluarga, teman, adik, atau orang tua yang mempunyai gejala berikut, ini harus diwaspadai. Ini akan mengakibatkan diare. Yang pertama, buang air besar atau BAB secara terus-menerus. 1 hari bisa 3 kali bahkan lebih. Ini harus berhati-hati ya. Atau juga bisa disertai dengan muntah. Ini selain bisa diare, ini akan berakibat menjadi muntaber atau muntah bersama dengan berak. Ini sangat harus diwaspadai.
Yang kedua, sakit perut. Sakit perut yang sangat sakit sampai nyeri, sampai berguling-guling biasanya tuh sakit perutnya, saking sakitnya. Yang ketiga, demam. Demam atau panas tinggi sampai suhu 37,5 ke atas itu sudah masuk ke demam. Yang keempat, dehidrasi, yaitu kekurangan cairan. Biasanya orang yang kena dehidrasi ini mukanya akan pucat, lemas, dan lesu. Yang kelima, gelisah. Gelisah dalam istirahatnya tidak enak tidurnya, gelisah mau ngapain, gelisah mau tidur nggak enak, tidur juga nggak enak, nggak tidur nggak enak. Pokoknya orang kayak bingung jadi gelisah begitu. Yang keenam, ini yang paling banyak, yaitu nafsu makan berkurang. Jika nafsu makan sudah berkurang, hati-hati, bisa menimbulkan penyakit emah. Selain diare, bisa menimbulkan emah juga ya. Hati-hati. Maka dari itu, jaga pola makan kita. Untuk selanjutnya yaitu membuat ramuan herbal untuk penyakit diare. Yang pertama, siapkan wadah yang steril. Setelah itu, masukkan 6 sendok gula dan setengah sendok teh garam. Lalu campur aduk secara merata. Setelah itu, minumkan kepada si penderita. Tetapi kan sekarang zaman sudah modern. Biasanya, Oralit ini banyak dijual di apotek-apotek terdekat dari rumah kita. Dan biasanya jika lebih mudah dan tidak ribet, supaya lebih tahu dosis-dosisnya, silakan membeli di apotek terdekat, yaitu Oralit, obat Oralit. Langsung ditaruh di wadah atau botol. Setelah itu minumkan kepada si penderita diare. Biasanya 1 kali cukup 2-3 kali minum saja. Sudah cukup dan tunggu hasilnya sampai 3 atau 4 hari sudah mulai pulih kemungkinan. Untuk selanjutnya yaitu cara mencegah diare. Bagaimana sih Kak cara mencegah diare? Apa sih Kak tindakan yang kita lakukan untuk mencegah diare tersebut? Nah ini perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, cuci tangan yang paling penting sebelum makan maupun sesudah makan. Jangan cuci tangan hanya pakai air saja, itu tidak cukup untuk membunuh kuman. Silakan menggunakan hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun. Lalu gosok-gosok di seluruh tangan dengan menggunakan metode 6 langkah. Agar bersih dan steril. Yang kedua yaitu makan dan minum yang sudah dimasak. Usahakan jangan makan makanan yang mentah. Kan zaman sekarang ini banyak ya makanan yang seperti sushi, lalu kayak telur tuna itu. Pokoknya bahan mentah itu kadang sangat berbahaya buat kesehatan. Karena apa? Karena dia belum matang dengan sepenuhnya. Akibatnya kuman-kuman, bakteri, bahkan parasit masih bisa menempel dan tidak mati. Yang ketiga yaitu gunakan sumber air yang bersih. Biasanya orang kan kayak ambil air di sungai, lalu di sumur yang tidak terlalu dalam, sungai yang mengalir tidak seberapa lancar, itu bisa mengakibatkan penyakit diare karena kan kuman, bakteri atau parasit belum berjalan atau belum mati dengan sempurna. Jadi hati-hati ya. Kalau bisa atau usahakan makan minuman yang airnya sudah bersegel halal dan bersih dan steril, itu lebih baik.
Yang keempat yaitu BAB pada tempatnya, yaitu WC. Hindari BAB seperti di got atau saluran air yang tidak lancar, sehingga bisa mengakibatkan diare. Selain itu, bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Kan kasihan jadinya untuk warga-warga sekitarnya, untuk rumah-rumah sekitarnya. Jadi tercemar oleh bau dan bisa menimbulkan penyakit. Maka dari itu hindari ya BAB di got-got itu, kasihan. Yang lainnya bisa berimbas pada orang lain akibatnya. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yang paling penting, menjaga kebersihan. Kalau bisa, gosok kamar mandi, bersihkan kamar mandi seminggu 3 kali. Dengan memberikan cairan prostek atau desinfektan atau Wipol yang bisa membunuh kuman secara detail, secara bagus, secara sempurna. Agar kuman-kuman semua hilang, semua pergi, sehingga satu keluarga, satu masyarakat, satu lingkup perumahan, rumah atau yang lainnya bisa terhindar dari diare ini. Sehingga seperti hadis Nabi, yaitu menjaga kebersihan sebagian dari iman. Terima kasih. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang penyuluhan penyakit diare ini. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Mohon maaf ya jika kurang jelas atau penjelasannya itu kecepatan, Kak. Kecepatan. Kurang jelas, Kak. Penjelasannya kurang detail, Kak. Mohon maaf ya. Karena tersingkatnya waktu, saya pamit dulu. Jika ada yang bertanya tentang diare ini atau keluarga, mungkin orang tua, saudara, adik yang mengalami diare ini, boleh komen di kolom komentar. Oke, nanti saya usahakan saya bisa menjawab satu persatu. Terima kasih, mohon maaf apabila saya ada kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan lebih penting untuk share ke teman-temannya. Dadah, tunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.